Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 1 sampai 6. Pada suatu ketika Yesus tiba kembali di tempat asalnya, sedangkan murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmah apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya hormati, renungan harian saya pada tanggal 3 Februari 2021 berjudul Gajah Dibelangkoni. Saudara-saudara, apakah Anda kecewa atas reaksi orang-orang terhadap Yesus ketika kembali ke tempat asalnya? Jika Anda kecewa, silakan melanjutkan mendengarkan renungan ini, karena dalam renungan ini saya mengajak Anda untuk merenungkan seputar kekecewaan itu. Para murid Yesus kecewa, Yesus pun kecewa, sampai dia tidak mau melakukan mukjizat kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Saudara-saudara, Yesus datang membawa pesan keselamatan dari Allah. Dari pesan itu Yesus menyimpulkan, karena kekecewaan orang-orang dari tempat asalnya, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Seorang nabi adalah orang yang membawa pesan keselamatan, pesan baik. Tetapi justru orang-orang terdekatnya lah yang menolak dia. Saudara-saudara, mari kita tarik renungan ini lebih dalam lagi ke dalam diri kita sendiri. Bukankah ada suara kenabian yang kerap muncul dari mulut kita, tetapi kita sendiri tidak mampu melaksanakannya? Kita mau mengatakan tetapi menolak melaksanakannya. Saudara-saudara, saya paling tidak nyaman kalau membawakan homili di depan pengantin. Anda pasti tahu sebabnya. Karena saya cuma bisa ngomong tetapi tidak ngelakoni, tidak menjalankan. Gajah dibelangkoni, iso kojah ora iso ngelakoni. Begitulah saya di depan pengantin. Sekarang saudara-saudara, mari kita ingat-ingat berapa banyak kata-kata bagus, kata-kata kenabian yang mengandung nasihat baik, tetapi kita sendiri menolak untuk melaksanakannya. Saya akan menceritakan kisah yang sungguh-sungguh terjadi.
Seorang bapak sedang terbaring di rumah karena sakit parah. Pihak rumah sakit sudah tidak mampu mengupayakan penyembuhan kecuali memberi obat penenang dan obat yang mengurangi rasa sakit. Maka dalam kesakitan kanker darah itu, dia dirawat di rumah oleh seorang istri dan anak-anaknya. Bapak ini sudah menderita hampir 3 tahun. Dia sendiri yakin waktu awal-awal sakitnya bahwa dia sendiri tidak akan sembuh. Menurut saya dia termasuk orang yang tabah. Buktinya dia pernah meminta untuk dibuatkan makam untuk dirinya sendiri. Bahkan waktu pembuatan makam itu, dia ikut menggali makamnya sendiri. Lalu peristiwa terjadi, peristiwa yang menggemparkan. Ketika penyakit makin parah, sehingga dia tidak bisa bangun dan dikerubungi begitu banyak penderitaan di seluruh tubuhnya. Lalu orang-orang banyak datang untuk menghibur dan mendoakan dia. Lalu kisah gempar itu terjadi ketika salah seorang yang datang menengok dia berkata demikian. Tabahkan hatimu ya Pak, ini cobaan dari Tuhan. Dengan cepat dan tangkas, si sakit menyambut dengan nada membentak. Tabah-tabah diasmu, orang rasa kelarane. Coba kalau kamu sendiri sakit seperti saya ini, bisakah kamu tabah? Saudara-saudara, justru karena ungkapan yang kasar, kata-kata si sakit ini menyentak hati. Pernah ada seorang nabi namanya Nabi Amos yang menggunakan kata-kata kasar untuk menyampaikan sabda Allah. Saudara-saudara, dari judul di atas Anda bisa menebak siapakah orang yang paling terkena sindiran gajah dipelangkoni? Ya saya sendiri. Lah pekerjaan saya kan menuntut agar saya banyak berkojah. Selanjutnya marilah kita mengingat-ingat sudah berapa kata-kata kenabian yang keluar dari mulut kita. Dari kata-kata itu kira-kira berapa persen yang sudah berhasil kita laksanakan? Kemudian marilah kita mohon terang Roh Kudus dan saling mendoakan agar kita semakin arif dalam berkata-kata, dalam menyampaikan kata-kata kenabian, kata-kata bagus, kata-kata bijak, dan nasihat-nasihat kisah sendiri. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.